Nah, jadi di episode kali ini nih kan aku mau bahas video game nih. Tapi sebelum kita bahas untuk hal itu, kita ada kedatangan bintang tamu nih. Coba perkenalkan dirimu. Kata-kata keluar selancar air uletra. Halo, aku Putra, guys. Nah, kan di tahun 2025 ini kan sudah jadi tahun yang berkesan banget tuh untuk para gamer ya kan. Terus tahun ini juga kita udah disuguhi dengan banyak game, ada juga game-game yang mengecewakan banget. Terus ada juga game-game apa trailer-trailer, teaser-teaser nih, game yang wah-wah banget buat tahun depan. Menurut kalian gimana nih, Deva, Kevin Putra? Mungkin ada contohnya gitu kayak gimana yang kayak lagi nge-wow atau kayak lagi apa tuh yang populer Hmm, gitulah, yang banyak beritanya. Untuk yang tahun ini kan kita ada Ada kayak apa aja sih? Coba ingetin gue kayak dong. Ada itu Assassin's Creed Shadow. ya. Sama ada yang ini juga Oh, nih, apa tuh namanya? Expedition 33 Clair Obscur. Iya, itu loh. Itu. Oh iya, itu tahun ini ya? Iya. Game terbaik. Sama Persona 3 Reload itu juga. Iya. Apalagi ya? Ada Yang kira-kira banyak banget. tapi yang kamu main sih itu aja. Oh, yang Oh barusan iya, kamu sama mainin itu Hollow Knight kan? Silk Song sih, masa lupa sih sama Hollow Knight Silk Silk Song Song sih, anjir. Silk Song. Iya sih. Iya, benar, Tapi benar. di antara kita berempat ada yang main gak ya? Enggak, Gue cuma ada, pernah aku cuma main main yang aku- pertama doang sih. Sama yang pertama aja sih sebenarnya. Nah, untuk yang aku pengen bahas ini dulu, memorable game di tahun 2025 ini menurut kalian pendapat masing-masing. Apa aja tuh? Valorant. Wah, itu dia loh. Astaga. Kenzo, Oke, mulai dari siapa nih? Mulai dari Deva siapa? dulu deh. Oke. Valorant Deva terlalu Deva dulu. enggak sih? Masalahnya Gimana? Valorant itu apa tuh? Valorant kan Yo, rilisnya ayo. kapan anjir? Iya. Ayo, Dev. Sadef. Gimana, Dev? Di tahun ini tuh apa aja ya? Masalahnya Yang menurut lu paling berkesan? oh, Sebenarnya ini EAFC 25. Astaga. Sebenarnya tahunnya 24 atau 25 sih sebenarnya. 24. Oh, 24 itu tahunnya kan iya itu. dong. Seperti kayak Enggak gitu. dihitung, enggak dihitung. Gak tau apa ya guys ya. Apa IAFC 26? Ya, sebenarnya Udah nggak main. harus lu mainin, tapi yang bakal keingat terus gitu loh, memorable. Nah, fakta bahwa gue nggak satupun game apa keinget di kepala gue sekarang, berarti nggak ada yang memorable aja. Yang bener. Yang bener, Masa ini Dan tebal apa banget ya? loh. banyak loh. Nggak, gua- Tahun ini Gua nggak tebal banget tahu ininya. masalahnya. Soal game-game yang baru gitu. Yang kami sama yang itu juga. Masa naik keren lu nggak bakal bahas. Night Train kah? Emang ya itu tahunnya Naik keren 2025 ya? 2005 bro. Udah Kan jelas 2025. Night Train lah anjir. Sama DLC-nya kali ya DLC. DLC-nya masuk. Enggak deh kayaknya. DLC-nya tahun 2024. Aduh, itu tuh 24 ya. Tuh kan Iya. gua nggak tahu. Berarti Night Train lah ya. Iya. Nah, di sini. Ya mungkin Night Train sih. Salah satunya ya. Kalau Kenzo pasti Valorant. Gue cuma main Valo anjir. Loh, Yang rilis. Lu nggak main yang lain-lain gitu kah? game gacha gitu. Uma Musume bro. Oh iya. Tahun 2000. Gue Selagi- Musume nggak main gamenya. Selagi Uma Musume nih, kan apa sebenarnya walaupun Uma Musume kan itu rilisnya udah beberapa tahun yang lalu kan. Tapi baru ada kayak resurgence di tahun ini di bulan apa ya pas terakhir kalinya? Itu Anu buat global global ya. version kan. Tadinya Japan only nggak sih? Setahu gue. Oh, Regional gue kurang tahu sih kalau yang kan. itu. Soalnya gue nggak terlalu ngikutin. Emang Iya. sebagai ya orang yang sering main Uma Musume gimana Han? Emang itu. Gimana ya anjir? Tuh. Bukannya Rehan cuma FOMO doang nggak sih? Loh, buat Habitnya sih. Karena Habit. tahuan. aku bisa jelasin. Apa tuh? Jadi gimana ya? Aku kecantol banget sama gameplaynya Uma Musume itu karena satu, kamu setiap jadi ada kayak karir mode gitu. Karir mode itu tuh dia tuh bisa diselesain dalam 20-30 menit. Nah,
kalau misalnya kayak udah selesai itu ngulang lagi dari awal, bikin bikin karakter baru lagi gitu. Ya ada unsur-unsur roguelite-nya lah gitu. Itu sih yang Roguelite. bikin iya yang game yang bisa ku mainin berulang-ulang tuh Uma Musume. Aku senang banget sih waktu Uma Musume rilis di tahun 2025 ini yang globalnya. Emang lu kayak gimana nih? Kayak lu tahu Uma Musume itu taunya dari apa? Emang lu ngikutin dari dulu atau gara-gara ada resurgence-nya yang dari global release itu? Di orang-orang Indo pun banyak yang main, cuman ternyata pas pas Resurgent tuh kan naik tuh rame tuh. Terus aksesnya juga makin enak kan karena ada translate-nya. Main ternyata memang seseru itu loh gameplaynya. Lu literally bisa mainin itu pas lagi kelas kampus gitu. Ketahuan nih nggak pernah Wah, pernah jangan pas jangan kampus dicontoh emang. ya guys ya. Jangan dicontoh Hati-hati, nggak sih? guys. Harusnya lu Emang. kelas kampus tuh memperhatikan Red flag teman-teman dasar, red sih. flag lu. Bercanda. Bahaya, Lanjut lagi bahaya. Putra. Bahaya. Oke. Yang menurut gua itu paling apa tuh namanya? Mungkin karena gua part of kayak FGC. Kalau kalian nggak tahu itu kayak termnya namanya fighting game community. Itu pokoknya community orang-orang yang suka main fighting game kayak Tekken, Street Fighter, sama ya yang lain-lain itulah, Mortal Kombat gitu. Dan tahun 2025 lanjutan tahun 2024 yang sebelumnya ada Street Fighter 6 sama ada juga kayak Mortal Kombat 1 kalau nggak salah. Itu jadinya ada term yang barunya yaitu New Age of Fighting Games. Jadinya fighting game yang mainline yaitu Tekken, Street Fighter, sama Mortal Kombat itu pada rilis. Dan Tekken ya nyusul di tahun 2025 di awalnya. Dan kalau kalian pernah dengar-dengar di apa sih itu namanya kayak Twitter atau di IG kalau misalnya lewat lah, tapi kayaknya bisa aja kagak deh. Nih, itu Tekken awal rilisnya itu lumayan, tapi lama kelamaan itu jadi decline gitu. Yang pertama itu si Harada sama timnya ngeluarin Battle Pass setelah apa rilisnya kayak update-nya tanpa ada kabar sebelumnya, jadinya komunitasnya sempat kayak marah-marah gitu, kayak masa harus ada Battle Pass padahal udah game yang full price gitu kan, sama aja game gratis gitu, ya nggak sih? Itu yang ini gak sih yang orang-orang stop main itu? Iya, yang boikot stop main gitu. iya. Gue tahu. Selanjutnya Tekken 8 juga ada update-nya di tengah tahun ini, kalau nggak salah Juni I think. Correct me if I'm wrong, tapi di situ juga kan pokoknya di season 2-nya. Nah, di season 2 ininya itu Tekken langsung ini decline lagi gara-gara masalahnya ini season 2-nya unbalance banget. Jadinya banyak orang yang keluar dari Tekken ya fighting game malah jeblok lagi. Masalahnya itu. Nah, jadi makin lama makin ngevlog di ini ya developer Tekken ya. iya. Nah, tapi on a lighter note, dia akhir-akhir ini itu mulai ada resurgence sedikit lagi lah. Misalnya kayak di 2XKO atau sama di Marvel Tokon. Kalau Marvel Tokon mungkin masih kurang ini deh, masih kurang apa tuh namanya? For recap, Marvel Tokon itu game fighting yang dirilis oleh ArcSys yang mana itu masih in development dan akan set to release on tahun 2026 dan banyak orang hype buat itu. Nah, untuk yang tahun ini itu ada namanya 2XKO fighting game dari Riot Games yang mana menggunakan karakter dari League of Legends. Nah, kalian yang udah main 2XKO gimana nih? Sebagai fighting game player yang baru nih, siapa aja nih? Aduh, easy. Gimana ya? Ada karakter Valorant-nya nggak, Bang? Itu doang. Nggak ada ya, dari LOL doang ya. Untuk 2XKO ya. Yasuo biar udah di nerf gitu. Kenapa masih sakit? Emang anjir. Sumpah. Kalau misalnya tahu tapi gue suka ini sih mode duonya itu seru sih. Iya. Kayak 2 versus 2 itu seru sih. Itu aku nggak tahu ya itu sistem revolusioner di game fighting atau memang udah ada dari dulu, aku nggak tahu, tapi itu bagus banget yang sistem duo itu bagus banget sih. Gue kurang tahu nih, kalau Kenzo lu pernah main gak sih kalau 2XKO sebelumnya? Iya. Aku nonton kalian doang main kayaknya. Tapi menurut lu gimana tuh? Bagus gak? Kalau
ada Ahri. Ya kan, ada V sama Jing juga kan. Itu Iya, ada Ahri Fai sama mau Jinx. ada swimsuit skin loh. Iya, ada di shopnya keluar. You should give it try, bro. Itu Iya, bagus iya. jujur. Harus coba. Oke, kalau Sadef gimana? Kan lu sempet main kan pas lagi close Sempet beta main. pertama kan? Nah iya, itu Iya. gimana? Saking easy-nya terus gue kayak bosan gitu guys, makanya gue uninstall. Terlalu easy ya. Tapi kenapa kayak Tapi lu kenapa- sampai live gitunya tuh? Apa alasannya? Nggak, kayaknya emang gue nggak cocok sama fighting game saja. Ya, paling cocok apa deh? Valorant. Valorant. Balik lagi ke Valorant, cuman Lagi Valorant deh. Cuman waktu kan gue main betanya itu seru mainnya, tapi bareng temen sih. Cuman kalau main sendiri kayaknya enggak deh. Oh, paham. Gitu. Sama karakternya kan karakternya LOL kan. Itu kan desainnya bagus tuh. Jadi ya keren aja sih. Visualnya oke. Mungkin ini juga jadi salah satu masalah di semua game fighting itu onboarding playernya itu agak sulit untuk dibikinnya. Soalnya emang kebanyakan fighting game menurut gue sendiri itu skill floor-nya itu agak tinggi. Terutama ke orang-orang yang jarang main fighting game. Jadinya emang agak daunting sih buat orang-orang yang masih belum terlalu kayak into the competitive scene of fighting games. Tapi kalau menurut Rehan gimana nih? Setuju sih sama lu, cuman kalau yang apa sih kayak orang-orang baru tuh susah banget masuk ke dunia apa sih game fighting itu sebenarnya kayak gimana ya nyebutnya ya, aku emang nggak pernah main game fighting kan, tapi kayak kalau diajak temen ke rental PS tuh ya main gitu loh, main bareng antara kita aja itu sama-sama noob juga kan, dan Bener, itu bener. apa fun aja gitu loh ngelihat. Kayak ada tuh meme yang aku lihat di IG kayak pencet sembarangan Tapi ini masih apa menang ya? game fighting gitu. Button Ya, smashing. ya button smashing gitu. Button smashing itu ya tetap fun aja gitu loh. Tetap seru sih. Iya. Eh, Gue baru belajar literal mekanik fighting games tuh baru di 2XKO juga. Itu pun gara-gara Putra. Kalau sebelumnya waktu main sama temen kayak Tekken atau Mortal Kombat itu button smashing sih gue. Asal pencet kan, sama Asal sih. pencet. Awalnya dulu gue gitu juga sebelum kayak apa tuh namanya quote-unquote ngeseriusin gitu belajarnya. Tapi lah kalau misalnya itu juga gini nih teman-teman nih. Jadinya kalau misalnya kalian belajar di satu fighting game aja walaupun kayak basicnya aja kayak ngeblock sama kayak counternya gitu, itu kalian bisa aja kalau misalnya apa tuh misalnya main sama teman-teman kalian fighting game yang apa tuh namanya teman-teman kalian juga kurang tahu cara main fighting game, itu kalian bisa dominasi juga tuh jadinya tuh. Makanya coba aja dulu. Oh lah. iya. Heeh. Kayak teman kita itu kan si Pet, Iya, dia itu satu yang itu. dia ngebantai timnya anjir kemarin. Iya, gue katanya. dengar apa Abis main. katanya dia kan. Dia baru aja gara-gara belajar 2XKO, dia main Tekken gara-gara udah tahu fundamentalnya dikit aja dari 2XKO, itu dia bisa ini anjir ngedominasi teman-temannya anjir. Gacor lah. Gacor Oke. lah. Jadi berarti XKO tuh lebih better dari Tekken. Gak ada yang bilang gitu sih. Nggak gitu juga, nggak ada. Nggak gitu Tapi juga. Cuman kalau dari gue sendiri ya yang udah main dua-duanya lumayan lama, balancingnya lebih bagus 2XKO lah. Gue bilang itu aja dah. terus juga 2XKO nih friendly ini apa pemain baru gitu loh, new player friendly Ya, buat kalau yang baru. dibandingin Oh, jadi friendly. sama ini sih, kalau Iya. dibandingin sama fighting game lain, itu kayak tutorialnya banyak sama nge-teach semua ininya, kayak konsep. Sama lo bisa customize avatar, terus lo bisa jadi Iya jing. pak. sorry banget. Weh. tapi emang itu fitur bagus banget jujur. Iya kan? Jadi, Iya. jadi ada Iya. ini tahu kayak Iya kan? kayak gimana ya, ada fashionnya gitu. Nah aku suka. Oh iya, gitu. gue baru inget 2 game yang apa online, 2 game online yang baru rilis di 2025 yang sempat gue mainin itu ada rematch sama Mecha Break. Rematch Oh anjir. no, gua sendiri, Sadef. Kenzo mah main Palo doang anjir. Iya lagi. Rematch seru, cuman Gimana? kontrolnya agak susah sih. Iya, apalagi untuk syuting. Nah, tuh untuk syuting tuh kadang banget itu terbang melintasi. Kita kan harus nge-aim manual kan. Iya. Tapi menurut kalian, kalau misalnya ada skill ceiling kayak gitu, itu bukannya malah aturan menarik lebih banyak player lah, terutama yang kompetitif buat mainnya. Ya nggak sih? Iya sih. Iya. Tapi cuman- faktanya rematch itu udah mati di selokan nggak sih? Udah terjebak
Udah hilang gitu orang. Itu gimana menurut Nggak kalian ada itu yang bahas. Nggak tahu alasannya? sih. Sebenarnya Rame di awal salah doang. dari kalau ini ya kenapa rematch itu hype di awal doang karena kesalahan dari promosi mereka itu. Mereka malah ngasih kayak apa sih namanya kemarin itu demo atau early access gitu kan ya. Demo lama banget, open beta close beta itu tuh lama banget. Jadi orang main seru tapi karena beta itu lama banget jadi orang main Rilis dari bosen. awal pas rilis bosen gitu jadi nggak ada yang bahas lagi kesalahan dari promosi juga flop mereka itu dari soal Ngomong-ngomong soal kesalahan promosi, bagaimana dengan Mecha Break tuh? iya kenapa ya Ini Mecha Break tuh jujur itu berpotensi banget Aduh, Mecha Mecha Break Break cuman customization-nya tuh gila banget sih mekanya. Itu iya iya in-depth banget. super kompleks. cuman gini menurutku ya Mecha Break itu tuh berpotensi cuman untuk di gameplaynya tuh kayak monoton banget gitu loh aku ngerasa kayak gini-gini aja kah setiap match gitu nggak ada yang wah-wah banget Eh, kan kalau boleh nanya, itu lu biasanya pakai yang mana nih karakternya? jujur sebenarnya jujur sih kayak pakai satu dua robot aja sebenarnya cuman yang mau bahas ini nih kayak situasi dalam game misalnya gini ya di Valorant tuh kan Kalau menurut grounded gua, kalau dibilang monoton ya semua game online kompetitif monoton gak sih? tapi Justru Tapi kalau tadi justru Mecha Break menawarkan mode gameplay mode yang open world juga yang banyak gitu. Ada banyak modenya kan? Ada tapi yang menurut gini ya open world extraction, terus juga yang buy one 3 versus 3 itu bukan buy one ya. Maksudnya 3 team deathmatch kayak gitu-gitu. Iya, Macem-macem sih justru kalau dibandingin sama kayak game Valorant. kompetitif online kompetitif lainnya, iya. Valorant ada gitunya juga Dan nggak sih? semua itu kan bisa Nah, dikompein kan? Ada iya. mode iya kompenya kan semua modenya. Nah, kalau Valorant kan mode kompenya kan ya cuman kompe doang kayak escalation dan lain-lain itu kan nggak bukan mode kompe. Buat fun ya doang. kalau menurutku tuh kayak tiap match itu tuh kayak biasa-biasa aja beda sama kayak Valorant tiap round tuh pasti ada sensasinya gitu loh kayak beda gitu tiap Sensasi. roundnya Berarti kalau iya itu balik ke selera nggak sih? iya kalau kalau aku main Mecha Break tuh kayak main selesai udah main lagi selesai udah sampai lockout gitu kalau kalau Valo ada yang santai ada yang serius banget nih ada yang serius banget ada yang marah-marah gitu loh Iya, 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 ya iya. gitu sih Ada yang nggak naik-naik ranknya. ada yang gak Ada yang naik-naik naik, ada ada yang yang nge-stuck di marah-marah gara-gara bronze. suara kecil gitu Ada lah kalau pokoknya. kalau 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 apa menurutku gitu sih kenapa Mecha Break itu tuh kayak turun banget pemainnya Masalah Mecha Break itu juga balik lagi ke masalah marketingnya. Soalnya, gue denger Mecha Break, jujur aja, itu sebenarnya dari teman, bukan kayak misalnya dari eksternal, misalnya promosi media sosial atau enggak yang kayak dari influencer lain. Kalau misalnya teman-teman kalian udah pada nge-stop main, berarti ya nggak ada quote-unquote insentif untuk kalian ngelanjutin main lagi. Kayak nggak ada apa ajakan atau apanya gitu. Jadinya mungkin jadi style gitulah. Jadinya ya stagnan dan mulai turun-turun pelan-pelan gitu. Mungkin ya itu kesalahan dua game itulah di tahun ini. ya itu Iya. masuk akal juga sih Nah, kalau offline tuh gue nggak maininnya, tapi gue sering nonton di YouTube gitu. Banyak yang mainin Silent Hill F anjir. Itu tahun ini kan? nah Oh iya, iya ini game. Oh, coba itu coba iya, review iya. tuh review tuh Nah, itu Oke. menarik karena Silent Hill sebelumnya kan gameplaynya agak beda nih sama yang sekarang. Mhm. Maksudnya yang sekarang agak beda sama yang sebelumnya. Karena apa ya? Nggak bisa dibilang Souls-like juga, cuman Karena ada dodge-nya ya. Unsur-unsurnya dikit combat Heeh. sistemnya itu Mirip itu apa? mirip lah sama yang Iya, Souls-like gitu loh. Kayak hit and hit dodge and gitu. run ya tapi dodge-nya tuh cepet banget tau di cepet banget ya, aku bener cepet banget. set gitu Ya jadi itu aja tuh lebih kemarin fokus ke action sih kalau menurut gue ya. Yang dari yang gue lihat ya daripada horor ya. Walaupun tetap horor sih menurut gue. Tapi kalau menurutku ya horornya kurang sih. iya Lebih ke thrillernya aja menegangkannya. Kalau horornya kurang. Oh iya sih, iya sih. Kayaknya menurutku lebih horor Dark Soul nggak sih? di Silent Hill sebelumnya tuh kan kita kayak dikasih senjata gitu kan. Nah, untuk Silent Hill yang tahun ini bener-bener kita dikasih melee doang. Jadi memang fokus fokus combat sih. Wajar kalau misalnya unsur horornya itu kurang. Iya. Ya Kalau fokusnya kan di action ya. iya, Kayak karena kita Deva tadi kebanyakan bilang. deket. Iya, karena kita kebanyakan deket musuh kan. Sedangkan kalau kita dikasih senjata, banyak main jauh, tuh malah makin serem gitu. Apalagi yang dulu Silent Hill 2 remake itu, gua main
itu bagus banget jujur. Walau performanya sampah banget. Iya kah? Iya sampah banget. RTX 450 mobile ya. Itu tuh dapat sekitaran 40 FPS doang. Setting low. Kata kiri. Oke, gue mau nanya nih, kan apa tuh namanya? Gue nggak pernah main apa tuh Silent Hill F dan Silent Hill game lain kecuali Silent Hill 2. Nah, yang gue pengen nanya nih, gue masih ingat terakhir kali gue main Silent Hill 2 itu pokoknya gue masih kecil, gue lupa umur berapa tepatnya, tapi masih di bawah 10 lah pas itu. Itu gue mainnya di apa konsol yang rip off gitu. Lu tahu nggak sih yang ada kayak di pasar loak atau di mana gitu kan? Biasanya ada kayak konsol Iya. game yang rip off gitu terus isinya udah banyak game ratusan gitu kan. Tapi game yang Iya. apa tahun 900-an. Nah, iya. Iya, gue tahu, Iya, gue iya. dulu punya, gue Iya, dulu punya. gak punya dulu juga. Gue terakhir kali main Silent Hill apa 2 di situ. Gue masih ingat. Itu kayak vibes horornya itu kerasa banget kayak serem sama ininya. Kayak gue gue masih ingat sampai gue ini anjir dapat nightmare pas masih kecilnya anjir soal Silent Hill anjing. Fuck lah, Jo. Iya. Tapi Kebawa mimpi tuh ya. selain itu masalahnya kan gue pas itu masih kecil ya, gue nggak terlalu ngerti kayak apalagi kan itu bukan dalam bahasa Indonesia kayak dalam bahasa Inggris kan, gue nggak ngerti apa-apanya. Ya udah jadinya gue kayak cuma yang nggak apa walaupun gitu atmosfernya masih kerasa, atmosfer seramnya dari game yang tua kayak gitu walaupun gue nggak ngerti cara mainnya. Nah, yang gue pengen tahu itu dari Silent Hill F, bagi yang udah pernah main itu kira-kira ada nggak kayak gitunya? Soalnya gue masih belum terlalu update gitu lah kalau Silent Hill. Nggak tahu. Gue Gue nggak main. selama Gue ini cuman gue nonton sih nggak main ya. Tapi dari ceritamu itu nggak kerasa di Silent Hill F ini menurut gue ya. Kan gue juga nggak main langsung. Iya sih bisa juga ya. oh iya. Terus kalau di Silent Hill 2 remake yang aku mainin dulu tuh bener-bener ada monster yang nyamar jadi furniture. Tiba-tiba gerak, gua kaget sih. Sedekat itu dia baru gerak. Jujur, dia bener-bener dia bentukannya kayak ya tahu kan yang monster Silent Hill yang dia kaki atas bawah itu iya. nyamar jadi furniture di rumah gelap itu. Nah, Anjir. kalau di Oke. Silent Hill F, aku nonton gameplay orang itu kayak nggak ada gitu loh. Nggak Entah ada ada yang apa enggak, tapi nggak ada. nggak ada yang apa Iya. Nggak ada kayak yang serem takut gitu atau ya? kayak vibes-nya gitu ya. Iya kayak paling kayak ada nanti kita jalan belokan, nanti pas di belokan itu muncul jalan monster kayak gitu aja paling. Iya, Sedangkan iya, kalau di Silent Hill 2 remake itu bener-bener pas lu deket banget dia baru gerak. Banyak kaget. Tadi tuh gue bahas juga kan kayak tahun ini tuh kita dikasih trailer, teaser game-game yang bagus-bagus banget gitu kan. Dari kalian semua game yang paling kalian antisipasi banget di tahun 2026 nanti tuh apa aja coba? Yang bakalan rilis 2026 ya. Iya kan kita ada Ananta, ada terus yang game dari Indonesia yang tol-tol tuh apa? Pokoknya itu. Ya apa? Gue lupa. Oh, iya, gue tahu deh Yang- kayaknya. Yang apa tuh namanya main karakternya ini nggak sih yang Ibu apa, Hamil. ibu hamil. Iya, itu dia. Iya. Namanya apa ya? Di tol itu kan. Iya. Apa? Ghost of Yote sih. Oh, Yote ya. Kalau Mana dari nggak aku ada, ini Jing. Resident Evil Requiem. Oh Requiem. iya tuh Resident Evil kayak biasanya, cuman kenapa orang tuh banyak yang nungguin banget nih kan antisipasi sama Resident Evil Requiem. Main Modelnya. karakter, jelas. Iya. Mengambil latar, kita tahu kan di Resident Evil 2 itu tuh Raccoon City itu dibom atom gitu di endingnya. Jadi nanti di Resident Evil Requiem kita balik lagi ke situ, tapi dalam keadaan hancur terbengkalai Raccoon City itu. Terus Oh. ada karakter favorit kita semua, Leon S. Kennedy. Kenzo, lu nggak nungguin Ananta? Wah, Iya kan gila, Ananta udah disebutin. Terus tadi disuruh nyebutin satu lagi ya ini Resident Evil baru ini. Ananta gue nungguin. Gue udah pre-register malah. Oh iya? Iya. Serius? Ananta tuh apa ya? Mm-mm. Kayak Genshin Project type game. shit gitu ya? Enggak kayak gitu. Enggak kayak Hah? gitu di Genshin deh. Bayangin. Oh, yang kayak Spider-Man itu nggak sih? Iya. Gue liat Enggak Ya. cuman Spider-Man. kayak GTA, Cuman Spider-Man. GTA. GTA gitu ya kayak gitu. Aku jelasin satu-satu ya. Gado-gado. GTA, Cyberpunk, baru Spider-Man, Watch Dogs itu tuh punya anak tuh. Jadinya Ananta anjing. Iya, jadi satu di Ananta ini bagus. Bagus banget jujur. Di websitenya tuh bagus banget anjir. Buat Mm-mm. kalau kamu buka websitenya Ananta itu kelihatan kayak trailer gitu setiap di scroll. Makanya itu agak lambat. Makanya nge-lag. Iya anjir, keren anjing websitenya, Cok. Kan. Kalau Apa? menurut lu apa yang lu tungguin di tahun selanjutnya? 007 First Like, sumpah itu gameplaynya bagus banget.
banget, Cok. Apaan? 007 007. Oh, James Bond 007 emang ada yang baru? Gue nggak tahu. Wait, what? ada itu anjing. Gameplaynya bagus banget. Gue lihat lagi anjing. Tuh Iya, Kak, cari betul ya? 007 First Light. Setuju. Coba setuju. jelasin aja Please. deh, jelasin aja deh. Itu literally game, kalau pernah main Hitman tuh kan, Hitman itu Iya. dia kayak game ini kan, game stealth, tapi itu benar-benar kita dikasih kebebasan kan. Ya. Cuman di 007 First Light ini nih lebih bagus, lebih dipolis lagi. Ya wajar karena satu developer juga kan sama yang Hitman ini. Terus lebih sinematik aja gitu gue lihat. Kalau misalnya lu penasaran, lu lihat deh trailernya untuk Sadep. Gue tadi sebenarnya udah nyebutin sih, cuman belum dibahas aja ya. Yote. Oh, Yote. Yote. Gua Yote. Ghost of Yote. Ghost of Yote itu kan sequelnya Ghost of Tsushima. Enggak, bentar gue pengen nge-mention ini aja sih. Kalian tahu kan kalau misalnya ngedraw pedang dari punggung yang ditaruh di punggung itu kan gak masuk akal. Biasanya developer game kan ngakalinya pakai animasinya tuh dipercepat, padahal kalau di slow mo itu tembus tuh pedangnya sama case ya, sama sarungnya. Nah di Ghost of Yote ini tuh ada mekanisme kayak gitu juga, cuman ada gerakan tambahan yang bikin realistis gitu, jadi kayak agak dilempar gitu lah pedangnya tuh, agak dilempar agak dilempar. ya Sebenarnya jadi nggak perlu dinaikin, dilempar nggak diangkat sih? gitu. diangkat Oh. kayak dilempar ke atas gitu, terus ditangkap sama ininya, karakternya. Jadi possible dan realistis. Itu attention of detailnya bagus aja sih. Selebihnya ya kayak Ghost of Tsushima, cuman lebih dipolis lagi. Tapi Sama karakternya cewek kan ya. ini gak sih Ghost of Yote itu tuh untuk voice aktornya tuh kurang banget katanya, Yang bahasa? yang bahasa Inggris. Oh, Padahal itu dia orang Jepang asli, cuman ya Gimana? voice actingnya tuh kurang gitu loh. Kalau kamu lihat iya. di sosmed di YouTube itu cari deh, voice actingnya jelek banget. Nah untuk si Putra nih, Put, kamu lagi Put sekarang Put. Kenapa nih? Itunya ya game yang gua tunggu-tunggu buat kayak upcoming gitu kah? Buat Mungkin tahun 2026 nanti. ya balik lagi kan gue tadi emang orang yang suka inilah fighting game lah, kan gue di LGC ya ini Marvel Tokon Fighting Souls. Tokon. Iya. Oh tuh. Itu ada tuh, bagus tuh. Itu Kalau pokoknya fighting game yang dirilis oleh ArcSys, di mana ini kayak developer game fighting yang terkemuka gitulah, yang reputasinya bagus. Misalnya kayak apa ya? Mungkin Bandai Namco dan bukan Square Enix dan Iya nggak? Game JRPG yang gitu. udah dia keluarin apa aja? Guilty Gear Gampangnya ArcSys itu tuh Guilty Gear ya. sama Guilty Melty Gear. Blood, kalau tahu tuh Melty Blood, fighting gamenya apa tuh Fate, kalau tahu tuh Melty Blood, sama Itu tuh Dragon Ball Z ini, Dragon Ball Z yang mana ya? Gue lupa tuh namanya. Yang mana ya? Ada yang masih ingat gak sih Dragon Ball Z yang mana? Bukan yang Sparking Zero, yang satunya lagi lah pokoknya, yang 2D itu. Nah, pokoknya kayak track record mereka itu kan bagus semua kan. Jadinya ekspektasi orang-orang ini udah pada kayak through the roof lah, udah pada tinggi-tinggi ekspektasinya, soalnya emang developernya bagus. Sama yang kedua IP-nya itu Marvel, jadinya di backupnya ya sama uangnya itu gede kan, Marvel kan franchise-nya. Jadinya pasti semua orang udah pada kayak nungguin lah. Dan dari close beta yang diadakan kayak bulan lalu atau kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, itu pada bagus-bagus resepsinya itu. Walaupun close betanya setahu gue itu kayak ada beberapa dramanya, tapi gameplaynya sendiri itu bagus dari yang gue lihat juga sama dari yang gue dengar. Nah itu kenapa gue tungguin itu apa tuh namanya Marvel Tokon 2026. Tapi masalah kayaknya itu bakal keluarnya full price ya, nggak bakal kayak itu XKO yang ya gratis on. Oh iya. Jangankan gameplaynya ya, untuk karakter desainnya itu bagus-bagus semua anjir. Iya, sama apa tuh namanya, dari kelihatannya fluid juga ininya gameplaynya. Emang itu ArcSys menurut gue emang ini deh, kayaknya emang gara-gara ArcSys deh. Gue ArcSys Glazer ya, sorry ya, gue Glazer ini. Iya, Guilty Gear bagus sih ininya, animasinya kan. Iya. Sama art direction-nya kan, emang cowok. Ya mungkin itu aja kali ya bahasan kita hari ini. Ya gimana lagi, kita sebagai manusia hidup di ruang, dan ruang itu tidak luput dari yang namanya waktu ya. Jadi untuk kalian yang suka sama channel ini, tolong tinggalkan like, comment, dan subscribe, dan see you in the next episode. Bye bye. おしゃまな馬車飛び乗ってドライビング私は大変身メーカーポッポわがままのまにまにきらめき